Karena kalau partai politik diberi kekuatan yang terlalu besar, maka anggota bisa dibungkam melalui pimpinan partai. Bagaimana cara membereskan partai politik? Menurut saya sederhana caranya. Satu, ketua partai politik itu tidak boleh lagi menduduki jabatan publik. Itu dulu, supaya tadi partai politik itu betul-betul independen. Gajimu itu cuma 100 juta loh, itu all in. Uang perjalanan di situ, uang untuk bertemu dengan konstituen juga di situ. Kalau lo mau jadi ini, mau untuk berjuang untuk kepentingan rakyat, silakan masuk. Tapi gaji Anda segitu. Halo pemirsa, ya, kita kembali lagi di acara program OTT On The Table. Kali ini kami mengundang Pak Sebastian Salang, ya. Beliau adalah mantan koordinator sekaligus pendiri Formapi. Formapi itu adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Terima kasih, Bang, udah mau datang undangan kami. Sama-sama. Ya. Bang, kita langsung aja ya, Bang ya. Ya. Ya, bagaimana nih pandangan Abang Sebastian terkait ya kondisi sekarang ini ya, ada demo, terus menyikapi tuntutan-tuntutan dari beberapa elemen terkait DPR ya, karena Formapi kan kita bicara parlemen ya. Ya. Jadi bagaimana pandangan dari Formapi terkait hal-hal yang terjadi saat ini? Ya, kalau kita hitung sejak reformasi sampai sekarang itu sudah 27 tahun. Kalau kita bicara soal bagaimana sebuah institusi atau sebuah organisasi itu didorong untuk melakukan perubahan, didorong untuk menyesuaikan perkembangan, itu rasa-rasanya kita sudah masuk dalam siklus itu. Jadi seperti hukum alam, bahwa sebuah nature-nya sebuah institusi, sebuah lembaga pada siklus tertentu dia harus mengalami perubahan gitu. Dan bagi saya kalau demonstrasi yang terakhir kemarin itu mulai menuntut untuk mereformasi DPR, itu sebetulnya itu sudah nature-nya memang begitu. Begitu ya. Pertama, memang jangan-jangan DPR kita pasca reformasi itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Atau mereka sudah gagal merespon perkembangan yang ada hari ini, sehingga memang masyarakat atau publik melalui gerakan kemarin itu menuntut agar lembaga ini mesti segera diperbaiki gitu. Supaya dia kompatibel dengan perkembangan hari ini. Gitu. Dan buat saya itu sangat logis kalau ada tuntutan untuk melakukan reformasi DPR itu. Kan pertanyaan begini nih, orang minta perubahan, minta reformasi, minta kompatibel. Seperti apa teknisnya atau detailnya apa sih yang diinginkan? Dan dari Formapi, apa yang Formapi inginkan DPR ini berbenah dari segi apa dan apa? Sebelum masuk ke situ, kita coba bedah dulu ya. DPR ini 27 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang sudah relatif cukup panjang dan cukup matang untuk sebuah proses demokrasi. Nah, kita lihat misalnya kita hitung setiap 10 tahun saja. 10 tahun pertama pasca reformasi itu kita sibuk dengan euforia di mana kita masuk sebuah alam baru, alam yang penuh kebebasan, sehingga waktu pertama kali pemilu pasca reformasi itu ada 21 partai masuk parlemen. Ya. Jadi bagaimana DPR itu begitu riuhnya karena ekspresi kebebasan yang luar biasa, lalu kemudian semangat untuk mengkritisi itu luar biasa pasca reformasi, sehingga DPR itu begitu riuh
Bahkan waktu itu terkesan DPR ini terlalu bising gitu. Mulai muncul diskusi kayaknya kita nggak bisa juga begini. Kebebasan oke, begitu. Tapi kalau 21 partai politik masuk DPR, itu juga membuat demokrasi kita menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu kemudian kalau anggota DPR ini juga bebas sebebas-bebasnya, itu juga sulit dikendalikan. Maka pemerintah juga tidak bisa berjalan efektif dan demokrasi kita menjadi noise saja. Maka kemudian muncul kesadaran setelah 10 tahun pertama itu sudah mulai dengan ingat betul misalnya kita mulai muncul dengan isu penyederhanaan partai. Jadi skenario penyederhanaan partai itu dibuatlah electoral threshold itu. Nah, dari proses penyederhanaan partai itu kan hari ini kita ternyata tidak berhasil juga menekan partai itu menjadi misalnya menjadi 3, menjadi 4 atau menjadi 5. Begitu. Kalau ditanya idealnya berapa, ya memang nggak ada yang bisa pastikan idealnya berapa gitu, sesedikit-sedikitnya. Jadi paling tidak menurut saya kalau memang mau dikerucutkan betul ya paling sedikit itu tentu 2 partai. Kan nggak baik juga kalau partai tunggal kan. Nah, kan? Nah kalau kita merujuk pada Amerika ya cuma ada 2 partai aja. Cuma kan diskusi untuk mendorong penyederhanaan sampai ke situ ini kan tidak mudah. Itulah kenapa DPR membuat electoral threshold itu selalu kompromi. Jadi tadi niatnya itu mendorong penyederhanaan partai, ujung-ujungnya yang terjadi itu adalah kompromi di antara elit partai. Supaya kita ngomong penyederhanaan tapi jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit kami nggak masuk. Jadi bukan berpikir bagaimana demokrasi Indonesia ini, bagaimana mendorong agar demokrasi kita menjadi efisien dan efektif, tapi bagaimana menyelamatkan kami gitu. Bagaimana menyelamatkan saya. Maka kemudian kita selalu setengah hati gitu dengan electoral threshold. Kalau kita mau serius dorong 7% misalnya, maka mungkin yang tersisa paling banyak 4 atau 5 partai. Begitu ya. Itu satu poin. Tapi kita ini kan selalu berhenti di 3,5. 4% itu pun perdebatan yang kan sudah ada putusan MK terakhir ya. Nah, itu lain lagi, itu presiden threshold. Sebelum presiden threshold udah ada. Jangan di 4% katanya. Tapi paling enggak dipersilakan untuk DPR dan pemerintah menggodok lagi, tapi jangan 4%. Artinya bisa turun, Pak. Iya kan, artinya dibuat supaya lebih rendah dari 4% itu. Maka kalau itu yang terjadi kan, maka kita memberi kebebasan lagi agar partai di parlemen ini makin banyak gitu. Nah itu satu poin. Lalu kemudian masuk ke 10 tahun yang kedua, kemudian ada ketika tadi 10 tahun pertama itu terlihat anggota begitu bebas, berisik gitu. Maka kemudian diberi kewenangan partai politik yang cukup kuat. Maka partai politik kemudian begitu berkuasa, dia bisa merecall, dia bisa melakukan PW terhadap partai politiknya, begitu ya. Terhadap anggotanya maksudnya? Terhadap anggota, begitu. Lalu kemudian ini dirasa, bahaya. Itu di 10 tahun yang kedua. Maka kemudian muncullah diskusi, kalau begitu diberi penguatan kepada anggota, supaya partai politik tidak sewenang-wenang juga. Karena kalau partai politik diberi kekuatan yang terlalu besar, maka anggota bisa dibungkam melalui pimpinan partai. Itu cara berpikirnya 10 tahun yang kedua. Maka kemudian muncullah perdebatan hari ini, kalau ada beberapa partai membuat keputusan untuk menonaktifkan anggotanya, kan kita jadi debat. Enggak ada terminologi nonaktif di DPR. Karena apa? Karena cara berpikirnya tadi itu lahir dari partai politik tidak boleh terlalu berkuasa terhadap anggotanya. Karena kita berharap wakil-wakil yang masuk ke DPR itu mereka betul adalah utusan partai politik, tapi jangan lupa mereka adalah wakil rakyat yang merepresentasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Itu cara berpikirnya gitu. Sehingga memang diatur sedemikian rupa pada saat itu agar anggota itu tidak mudah untuk diberhentikan atau di-recall oleh partai politik. Begitu. Maka
itulah yang muncul hari ini. Kalau kita bicara soal istilah nonaktif itu menjadi perdebatan memang. Begitu. Saya tidak ingin berdebat soal apakah nonaktif itu bisa dieksekusi atau tidak, tapi cara berpikir kita seperti itu. Nah, tapi ada fenomena yang lain, Bung. 7 tahun atau 10 tahun belakangan ini sampai hari ini, kalau tadi dari kebebasan anggota yang luar biasa, lalu kemudian pindah bandul itu ke partai politik. Nah, di 10 tahun yang terakhir itu, terutama di era kepemimpinan Pak Joko Widodo, anggota tidak punya kedaulatan, partai politik tidak punya kedaulatan, yang punya kedaulatan cuma satu. Siapa? Presiden. Begitu. Nah, gimana caranya? 10 tahun masa pemerintahan Jokowi itu, kita lihat DPR praktis tidak ada suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Mengapa itu terjadi? Itu karena satu, ketua-ketua partai itu diisi oleh orang-orang yang punya persoalan, sehingga itu jadi alat sandra bagi Pak Jokowi. Lalu kemudian ketua-ketua partai, kecuali Ibu Mega yang nggak mau gitu ya, lalu kemudian Pak Surya Paloh, sisanya semua masuk kabinet. Jadi satu, diberi jabatan supaya partai politik itu dikendalikan. Kalau masih ada yang kira-kira kritis gitu, ditambah lagi, lu punya kasus gitu. Jadi pilihannya masuk penjara atau lo nurut sama pemerintah. Jadi kita sudah masuk sebuah pola yang sulit kali ada di dalam dialektika ilmiah gitu. Karena apa? Karena power presiden dengan gaya kepemimpinan yang berbeda sama sekali, menggunakan kekuasaan, menggunakan hukum untuk mengendalikan pimpinan-pimpinan partai politik. Kalau ketua partai sudah dikendalikan, maka tidak ada lagi 1-2 anggota DPR yang berani bicara kritis gitu. Itulah kenapa DPR kita itu mandul 10 tahun terakhir. Dan saya kira praktek 10 tahun Pak Jokowi itu juga terjadi di pemerintahan awal Prabowo ini gitu. Nah, sehingga kita lihat suara DPR itu cuma ada 1 suara sebetulnya. Itu suara pemerintah. Jadi pemerintahan kita hari ini proses check and balances itu sudah nggak ada lagi. Nah, itu persoalan kita. Nah, dalam situasi seperti itu dengan beban masyarakat yang luar biasa besar gitu, sementara di sisi yang lain kita melihat kemewahan para pejabat, kemewahan elit, kemewahan wakil rakyat, kemewahan para bankir, kemewahan komisaris segala macam. Di sisi yang lain, untuk hidup saja masyarakat ini susah. Nah, maka kemudian muncul gerakan yang terakhir kemarin itu, ya tentu dengan berbagai macam agenda menuntut salah satunya reformasi DPR. Dan karena itu menurut saya memang ini harus dipikirkan secara serius, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Oke. Bang, mohon maaf nih. Jadi yang jujur aja yang saya tanyakan tadi itu belum dijawab sama Abang nih. Ya. Karena pertanyaan saya ini juga saya tanyakan ke yang lain. Kalian mau perubahan, ya? Kalau apa yang Abang jelaskan tadi nanti saya akan tanyakan. Tapi pertanyaan awal saya, dari Formapi apa sih yang diinginkan? Nih DPR harus begini, perubahannya harus A, B, C. Oh. Karena saya tanyakan juga ke beberapa pihak yang mengatakan harus ada reformasi, ada perubahan. Maunya apa? Ya. Nggak ada yang bisa jawab. Ya, Abang belum jawab nih masalahnya nih. Oke. Oke. Ya, jadi begini, kalau kita saya sebetulnya menghindari jawaban yang sangat teknis soal perubahan yang seperti apa dilakukan. Memang saya membayangkan kalau kita merubah DPR, yang pertama memang partai politiknya harus dibereskan dulu. Coba dijelasin. Ya, bagaimana cara membereskan partai politik? Menurut saya sederhana caranya. Satu, ketua partai politik itu tidak boleh lagi menduduki jabatan publik. Itu dulu. Supaya tadi partai politik itu betul-betul independen gitu. Selama ini kan partai politik itu ketua partai politik dan menjadi bawahan presiden, sehingga mengontrol partai politik itu begitu mudah, sehingga otonomi partai politik gak ada lagi. Otonomi partai politik gak ada, maka otomatis otonomi anggota DPR juga gak ada gitu ya. Karena itu bayangan saya memang ketua partai politik tentu yang dipilih itu adalah orang yang selesai dengan dirinya.
tidak cuma selesai dengan dirinya, tetapi juga dia tidak terjerat oleh kasus-kasus hukum. Sehingga ketua partai politik, kita bayangkan, memang betul-betul negarawan, betul-betul bangsawan, dan orang yang betul-betul memikirkan demokrasi negeri ini. Sehingga dia melahirkan kader-kader di partainya betul-betul bekerja untuk kepentingan. Itu satu poin. Gitu. Lalu poin yang kedua, kalau kita ngomong partai politik, tentu pendanaan partai politik itu mesti dibereskan. Ya, gitu. Karena ujung-ujungnya demokrasi kita menjadi kacau balau saat ini itu karena korupsi yang merajalela. Alasan kan itu biaya politik yang sangat tinggi. Itu menurut saya dua hal itu dulu deh. Oke. PR untuk partai politik. Lalu kemudian untuk DPR-nya bagaimana? Untuk DPR saya membayangkan kalau kita ngomong perubahan ekstrim DPR, menurut saya jumlah anggota DPR harus dikurangi. Ya, kami melakukan studi tentang berapa sih jumlah ideal anggota DPR di berbagai negara ini. Begitu. Indonesia ini sudah terlalu banyak jumlah anggota DPR. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia gitu. Maka kalau ditanya berapa sebetulnya jumlah DPR, saya membayangkan kalau kita mau betul-betul efektif dan efisien negara ini, kita sebetulnya hanya butuh kalau 100 DPR itu terlalu sedikit, saya membayangkan 4 orang perwakilan dari setiap provinsi sudah cukup. Sama seperti anggota DPD kita. DPD. Ya. Nah, kalau 4 orang, kita punya anggota itu 152. Oke. Jadi kalau DPD masih ada, maka 152 tambah 152 itu udah berapa? Oke. Itu paling 300 sekian. Sekarang 580. Dari riset Formapi, itu hanya 5% anggota DPR yang aktif di setiap alat kelengkapan. Maka nggak ada korelasi. Kita punya anggota DPR yang banyak, tapi bayangkan berapa anggaran yang dihabiskan oleh DPR. Ya tahun ini sudah berapa? 99, sekian triliun. Coba bisa dibayangkan. Kalau diturunkan begitu, maka satu dari sisi demokrasi yang noise itu mungkin akan berkurang. Lalu kemudian seleksi masuk ke DPR itu betul-betul orang yang memang mau bekerja untuk DPR. Yang kedua, Bung, hari ini orang masuk ke DPR itu orientasinya sudah berubah. Ingin menjadi kaya, ingin mendapat akses bisnis gitu. Ya, karena apa? Karena data sekarang udah berseliweran di mana-mana. 1 tahun anggota DPR itu bisa dapat 5 sampai 7 triliun, bahkan bisa sampai 5 sampai 10 miliar per tahun. Itu kan sesuatu yang menggiurkan. Itu sesuatu yang membuat orang menjadi gelap mata menjadi wakil rakyat itu. Maka kemudian lupa pada tujuannya. Karena itu kalau kita mau serius membenah beresin, ya udah kasih aja gaji yang saklek pada DPR itu. Berapa sih gaji yang dibutuhkan DPR? 100. Nanti kita akan bahas soal kan? gaji. Ya, nggak, ini kalau kita ngomong reformasi tadi ya, apa sih yang perlu diperbaiki? DPR dikasih aja gaji yang seperti Dirut BUMN misalnya. Kasihlah misalnya 100 juta kayak 150, tapi tidak ada lagi tunjangan di luar itu. Jadi betul-betul 100 juta atau 150 juta setiap bulan, tapi kamu punya kewajiban untuk misalnya pada saat reses berapa kali pulang ke daerah. Itu semua sudah all in di 100 itu misalnya 150 juta. Maka orang tuh menjadi jelas gitu, kita melihat anggaran DPR itu menjadi jelas. Nah, Bung, salah satu biaya yang sangat tinggi di DPR itu biaya atau belanja barang operasional. Itu belanja yang paling besar di DPR. Apa itu belanja barang operasional? Ya itu tunjangan-tunjangan itu. Disitulah disembunyikan tunjangan-tunjangan yang begitu besar itu. Dan rakyat nggak bisa mengontrol itu. Nah itu. Lalu kemudian yang kedua, sekarang ini kan DPR itu dirancang 4 kali reses setahun. Lalu kemudian 8 kali kunjungan ke dapil di luar masa sidang, di luar masa reses. Itu 8 kali. Lalu kemudian diatur pertemuan dengan konstituen itu ada 5 sampai 8 pertemuan. Dan setiap pertemuan itu dialokasikan anggaran yang sangat besar gitu. Nah, nggak perlu sebetulnya. Ya kan itu belanja masalah mereka. Namanya wakil rakyat harus belanja masalah kan. Oh iya, tapi itu kan dirancang, dibuat sedemikian rupa. Jangan lupa, partai politik, anggota DPR itu kan berasal dari partai politik. Ya memang mekanismenya Memang begitu. pekerjaan mereka itu adalah menyerap aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Jadi nggak perlu dikeluarkan anggaran ekstra untuk melakukan itu gitu. Bahkan dengan anggarannya begitu besar sekarang pun kita tanya, apakah DPR kita punya bank aspirasi masyarakat nggak? Artinya untuk bisa mendeteksi aspirasi rakyat Papua sejak dari tahun 98 sampai hari ini, itu sebetulnya apa-apa saja sih. Yang sudah dibereskan oleh bangsa ini apa, yang belum dibereskan apa. Kita punya nggak itu? Sampai hari ini nggak ada. Karena itu apa yang dibicarakan tahun 98 itu masih dibicarakan hari ini. Itu artinya apa? Artinya kita belum ada PR yang kita bereskan. Begitu juga dengan persoalan masyarakat yang lain gitu. Oke. Nah, lalu kemudian yang ketiga, saya 3 aja kalau kita ngomong reformasi DPR itu 3 hal aja. Jadi yang reformasinya apa? Pertama adalah jumlah anggota dewannya. Mulai dari partai politiknya, satu jumlah anggota dewannya nggak perlu banyak, dikurangi, disederhanakan begitu. Lalu kemudian tentu hal yang substansial bisa diberitahu lebih banyak karena diskusi kita pendek. 3 poin itu yang menurut saya. Lalu yang ketiga, begini, sekarang ini kan era teknologi, Bung. Ya. Jadi lembaga DPR itu difasilitas oleh teknologi yang canggih, sehingga masyarakat itu kalau mau mengadu ke DPR nggak perlu datang dari Aceh, nggak perlu datang dari Papua, datang ke DPR. Gunakan teknologi, difasilitas oleh teknologi, mereka bisa mengirim aspirasi mereka, mereka bisa mengirim dokumen yang mereka perlu lampirkan, tapi bisa dideteksi aspirasi kami sudah sampai di mana, sudah ditindaklanjuti belum. Nah, apa yang terjadi hari ini kan kita masih konvensional. Orang datang jauh-jauh misalnya dari daerah, belum tentu bisa ketemu dengan pimpinan DPR, belum tentu bisa bertemu dengan. Jadi dengan teknologi sudah banyak sekali anggaran yang bisa dibereskan. Tetapi pada saat yang sama kontrol publik itu udah makin kuat dari sekian banyak aspirasi yang masuk. Saya membayangkan, Bung, ya. Dan ketika era pimpinan Pak Bambang Susetio itu kita pernah melakukan itu. Setiap minggu aspirasi dari berbagai daerah itu dikumpulkan, diklasifikasi berdasarkan komisi, lalu kemudian ketua DPR menyampaikan itu setiap minggu kepada komisi-komisi untuk dibereskan. Cuma problemnya begitu ketuanya selesaikan, teknologi itu hilang. Karena apa? Karena institusinya tidak menghayati, tidak menjiwai teknologi itu satu. Poin yang kedua, pendekatan kita itu pendekatan proyek. Jadi ketika satu periode selesai, ya periode berikut mesti bikin proyek lagi gitu. Padahal mestinya kalau kita bicara teknologi itu mau periodenya berjalan terus, teknologi mestinya tetap dipakai. Nah, saya setuju dengan kebijakan Pak Prabowo supaya biaya untuk pembuatan aplikasi, platform segala macam di setiap kementerian lembaga itu dihentikan. Karena disitulah pembajakan anggaran negara itu salah satunya gitu. Nah, jadi 3 hal itu yang kalau kita mau ini ekstrim ya, Bung. Ya. 3 hal tadi nggak perlu banyak-banyak DPR itu. Partai, ya kan? Terus DPR jangan terlalu banyak, sama teknologi. Iya. Oke. Begitu. Ini gajinya dibikin ini. Nggak perlu ada tunjangan yang aneh. Pokoknya dibikin gaji yang fix. Supaya kontrol. Nah, saya mau challenge nih dari statement Abang semua, saya mau challenge ya. Pertama saya mau tanya ya dari semua yang Abang sampaikan, bagaimana caranya partai politik itu bagian dari yang harus dibenahi padahal dia bukan lembaga negara, ya. Apalagi sampai misalnya ketua partai itu tidak boleh menduduki jabatan tertentu. Padahal kayak namanya partai politik itu adalah sebuah lembaga yang memang tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau dibatasi, artinya fungsi partai politiknya ya sudah tidak sebagai partai politik. Dan kedua, bukankah itu melanggar konstitusi kita ketika setiap orang itu berhak untuk mendapatkan atau mengembangkan dirinya. Nah, bagaimana caranya menurut Abang pemerintah atau negara bisa memaksa sebuah lembaga yang bukan lembaga negara untuk mengikuti formatnya formapi? Begini, partai politik itu dibentuk oleh undang-undang partai politik. Betul. Ya. Jadi kalau itu diatur di dalam undang-undang partai politik, maka mestinya itu sudah dengan sendirinya sudah bisa diatasi. Tapi undang-undang partai politik tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau yang disampaikan formapi tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 loh. Kebebasan itu bisa dibatasi untuk kepentingan tertentu, ya kan?
Begitu. Nah, karena itu menurut saya itu diskusi yang juga berkali-kali di Mahkamah Konstitusi itu pernah ada yang mempersoalkan itu. Soal ketua partai tidak boleh jadi pejabat Menduduki publik. jabatan publik. Ya, menduduki jabatan publik. Bahkan hari ini juga rame kan. Dan MK kan tidak mengabulkan karena MK tahu itu melanggar konstitusi. Menurut saya MK mesti mulai berdialektika dengan perkembangan dan realitas politik yang ada. Faktanya memang hari ini kita kalau dibilang berapa banyak sih partai politik kita di Indonesia ini, cuma satu partai politik milik pemerintah, nggak ada lagi. Kalau partai politik milik pemerintah kan bukan yang berbahaya lagi tuh. Itu yang terjadi, Bung. Yang tadi saya bilang 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, coba partai mana yang berani berbeda dengan? Emang harus berbeda? Ya, emang harus berbeda? Kita bicara partai politik atau anggota dewan emang harus berbeda dengan pemerintah. Memang tupoksinya harus beda apa enggak? Begini, kenapa kita memisahkan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif? Supaya checks and balance. Betul. Tapi kalau cuma satu suara, maka checks and balance itu jadi nggak ada. Ketika checks and balance itu nggak ada, maka tends to corrupt. Maka pemerintahan itu menjadi cenderung korup dan cenderung otoriter. Dan itu kan fenomena yang kita alami sekarang ini. Ya artinya Ya kan? itu bukan sebuah aturan yang mengharuskan DPR harus berbeda dengan pemerintah kan? Oh, ya sebetulnya begini. Fungsi dia sebagai pengawas ya. Ya, tapi begini. Kalau di beberapa negara itu kan jelaskan partai pemerintah dan partai oposisi. Tapi di Indonesia ini kan ingin menghaluskan. Nggak ada partai oposisi, nggak ada partai pemerintah. Tapi watak dari partai itu semua berada dalam eksekutif gitu. Nah, itu yang membuat demokrasi kita menjadi tidak sehat. Itu kemudian yang menjebak presiden untuk tergoda mengendalikan semua partai politik gitu. Nah, karena itu memang itu mesti dibangun dan harus kita sadari sejak awal agar institusi partai politik itu memang dipelihara supaya dia menjadi partai politik yang saya bilang punya otonomi dalam membuat kebijakan tapi tidak didikte oleh Berarti Formapi presiden, menganggap begitu. Undang-Undang Dasar yang 45 yang mengatur partai politik untuk presiden, untuk legislatif itu salah. Yang salahnya di mana? Itu yang saya tanyakan. Karena yang diinginkan oleh Formapi itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 loh. Nah, nggak ada yang bertentangan. Ya, begini, ketika partai politik itu diatur, padahal kita bicara legislatif, ya, legislatif itu kan pemilihan legislatif itu kan kalau kita baca di Undang-Undang Dasar 45 itu yang mengikuti legislatif itu adalah partai politik bukan perorangan kecuali DPD, ya. Tapi kalau dari Formapi mengatakan seperti itu, artinya Formapi tidak mau format Undang-Undang Dasar 45 diterapkan. Karena yang diterapkan itu kan adalah format Undang-Undang Dasar 45. Enggak begitu. Kita men-challenge ya, Bang. Ya, enggak begitu. Jadi begini, kan kita mau bangun demokrasi negeri ini kan menjadi sehat kan. Oke. Ya kan? Demokrasi yang sehat itu mesti ada yang menjalankan kekuasaan, mesti ada yang mengontrol kekuasaan itu. Kenapa itu dibangun sudah berapa abad yang lalu? Para filsuf sudah memikirkan itu. Ya, karena melihat begitu bahayanya kekuasaan yang berada di satu tangan. Karena itu memang mesti ada kekuatan lain untuk mengontrol itu. Dan Undang-Undang Dasar 45 juga memfasilitasi berdirinya partai politik. Jangan salah, Undang-Undang Dasar 45 mengharapkan partai politik yang juga mandiri. Penyelenggara pemilu pun didesain supaya mandiri. Supaya apa? Supaya tidak dikendalikan oleh tangan artinya satu kekuasaan. undang-undang menurut Anda kalau mandiri, undang-undang partai politik yang melarang partai politik untuk punya bisnis itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Melarang untuk? Kan partai politik nggak boleh berbisnis loh. Ya, itu kan perdebatan yang belum selesai hampir ini, sampai hari ini. Tapi kalau kita bikin studi di berbagai negara, jangan salah. Banyak negara yang membolehkan partai politik berbisnis. Tapi bisnis seperti apa yang dibolehkan? Itu jelas di banyak negara. Ya sekarang, artinya ini kan kita bicara konsepnya Formapi nih. Tapi ya, makanya itu. Kan apa yang saya sampaikan ini kan kita merujuk pada studi-studi di berbagai negara. Oke. Jadi partai politik memang harus dibangun secara mandiri, otonom, dan punya kedaulatan. Kalau kita belajar dari prakteknya selama ini kan
tadi saya bilang partai politik ketika suatu fase partai politik begitu dominan, ada kekhawatiran dari publik. Karena dia bisa mengendalikan anggota-anggotanya. Kenapa? Karena kita berharap anggota-anggota DPR itu bukan orang yang hanya yes pada pimpinan partai. Tapi mereka adalah orang-orang harus berani untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oke, lalu kemudian meningkat lagi. Ketika ketua partainya dikendalikan oleh presiden, akal sehat kita kan mengatakan nggak boleh dong ketua partai itu didikte oleh... Ketua partai nggak boleh jadi presiden jadinya? Nggak boleh didikte oleh Presiden. seorang presiden gitu. Karena dia memang menjaga marwah dari partai itu, dan partai itulah yang mendorong kader-kadernya untuk menjalankan fungsi kontrolnya di parlemen misalnya. Emang Formapi menemukan bahwa Presiden Jokowi mengontrol partai-partai. Memang Formapi menemukan itu enggak? Formapi menemukan bahwa Presiden mengontrol partai. Nah, satu contoh yang sangat sederhana bagaimana Ketua Golkar itu dalam nggak ada angin, nggak ada hujan itu bisa itu kan roboh. Itu salah satu bentuk bagaimana tangan kekuasaan itu itu kan bisa diperdebatkan, ya. Bisa juga bukan. Dan itu diakui oleh Bahlil sebagai ketua pengganti Pak Erlangga. Hati-hati dengan Raja Jawa, pernyataan publik dia. Nah, itu kan, jadi saya ini didukung oleh Raja Jawa gitu. Iya, ini jelas. Itu kan bisa diperdebatkan. Artinya kita mau bicara aturan ini nih. Ya, karena kan saya dengar dari abang tadi bahwa ketua partai itu pertama atau partai politik itu ketua partai nggak boleh nudukin jabatan. Ya jelas itu, makanya saya bilang kenapa itu agak bertentangan dengan konstitusi, karena itu melanggar HAM. Apalagi partai politik tujuannya itu kalau itu nggak melanggar HAM. Nggak, di konstitusi kita di pasal hak asasi manusia itu. Iya. Setiap warga negara punya hak ya. Ya. Tetapi kan begini, itu pilihan. Ketika Anda mau menjadi ketua partai, maka ada rambu-rambunya. Anda siap nggak dengan rambu-rambu itu? Saya punya hak untuk menjadi calon anggota DPR misalnya. Tapi ketika saya memilih saya berada di luar, maka jelas pilihannya ada konsekuensi itu. Ya padahal kan dan itu pilihan. Itu pilihan. Untuk menjadi ketua partai itu kan tidak dipaksa, Bung. Memang nggak dipaksa. Itu dia. Seperti LSM dan segala macam. Kan? Ketika kita atur, maka orang yang masuk dalam aturan itu harus tunduk pada aturan yang ada. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, untuk tujuan yang besar tadi, bagaimana partai politik itu kita bangun sebagai pilar yang kokoh, maka salah satu syaratnya itu. Kan begitu. Sebaliknya, ketika apa yang terjadi hari ini, itu ketua partai politik betul-betul tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Ya karena tadi kekuasaan presiden itu begitu kuat mencengkram nggak ada buktinya ketua kan, partai. Bang? Nggak ada buktinya. Ya? Artinya bukti apa yang dibutuhkan? Begini. Coba. Ya, ini pengalaman selama 10 tahun ini. Betul. Bukti yang jelas DPR bungkam. Ya kan? Yep. Ya. Lalu ketua-ketua partai yang ada di eksekutif itu menginstruksikan kepada anak buahnya DPR supaya kebijakan ini disetujui. Maka semua kebijakan selama 10 tahun itu tidak ada perlawanan. Memang tidak boleh. Gitu. Tidak boleh DPR itu setuju dengan kebijakan dari pemerintah, emang nggak boleh. Harus berbeda. Boleh. Nah, kalau tapi boleh kenapa? Ketika kebijakan itu merugikan kepentingan publik, lalu kebijakan melahirkan korupsi yang begitu besar, apa itu dibiarkan? Sebenarnya kan kalau kita bicara merugikan kepentingan publik atau tidak, itu kan bisa diperdebatkan. Karena ada sebagian orang menganggap ini sesuatu yang baik. Ada sebagian juga menganggap ini merugikan. Kan tidak mungkin sebuah kebijakan itu 100% menguntungkan semua orang, menyenangkan semua orang, kan nggak mungkin. Ya. Makanya saya waktu itu mempertanyakan kenapa. Apalagi ketika abang mengatakan bahwa partai politik itu, anggota dewan itu tidak boleh punya kepentingan untuk bersuara. Kan begitu kan? Saya juga baca dari Formapi. Maksudnya gimana? Gini. Formapi itu mengatakan, ini sebenarnya selaras dengan yang abang sampaikan. Bahwa ini kenapa sih keputusan semuanya harus ada dari partai di DPR, tidak bisa orang per orang untuk bersuara. Ini saya kutip gitu ya. Ya memang bukankah kalau itu ditentang, ya artinya itu bertentangan dengan Undang-Undang 145. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena legislatif itu ya di konstitusi kita adalah partai politik. Kan nggak lucu kalau satu fraksi tiba-tiba beda-beda. Misalnya fraksi partai A gitu ya di DPR, terus berantem sendiri, kan nggak lucu juga, Bang. Jadi kacau juga. Kalau pakai logika itu begini, di DPR itu
ada yang namanya hak individu, ada yang namanya hak Ya, kolektif, ya. ya. Dan itu dilindungi oleh Betul. undang-undang. Nah karena itu kalau tadi Bung bilang nggak boleh dong ada pendapat pribadi di DPR. Justru itu dilindungi oleh undang-undang. DPR itu bahkan tidak cuma bersuara loh secara pribadi. DPR itu boleh secara personal, boleh membuat rancangan undang-undang. Iya, Begitu. betul. Jadi itu begitu hebatnya. Karena apa? Karena setiap anggota itu mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Kalau ada kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka orang yang paling depan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat itu adalah wakilnya gitu. Pernah Kak dalam Nah, karena itu maka ada satu fase yang tadi saya bilang, Ya. penjelasan saya di awal. Ada satu fase di mana partai politik itu ketakutan. Bahkan pemerintah juga ketakutan dengan anggota yang begitu vokal di DPR. Ya, maka kemudian dibikin aturan supaya partai politik itu punya kekuasaan yang begitu besar dan partai politik bisa merecall anggota DPR, ya kan? Karena tadi cara berpikirnya partai politik dong, mereka wakil partai politik. Tapi logika publik mengatakan nggak bisa begitu. Mereka itu dipilih secara pribadi oleh rakyat. Karena itu mereka harus bisa menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Maka kemudian undang-undang itu dirubah. putusan Ada MK, perjalanan. putusan MK 2009 itu. Jadi undang-undang MD3-nya juga dirubah. Bahwa partai politik tidak boleh dengan sewenang-wenang merecall anggotanya. Itu karena apa? Untuk menghargai aspirasi Iya, kok itu iya. dan kepentingan personal. Jadi nggak ada yang bertentangan di situ, Bung. Ya. Dan memang itulah yang kita bangun. Nah, lihat misalnya, Ya. ketika pemerintahan Pak SBY, mereka membongkar kasus mega korupsi Bank Senturi, 7 triliun pada saat Ya. itu. Siapa yang melakukan itu? Itu hanya beberapa anggota, Bung. Tapi coba Anda cek di era Jokowi, ada nggak? 1-2 anggota yang berani. Terus kita cek, ada nggak kasus mega korupsi selama pemerintahan Jokowi? Banyak sekali. Apa ada suara dari DPR? Nggak ada, Bung. Bahkan tidak cuma anggota DPR-nya. Mulai dari ketua partainya yang dimatikan. Begitu. Nah karena itu dari refleksi saya nih Ya. Dari refleksi saya, kayaknya memang sudah betul pemikiran bahwa ketua partai itu sebaiknya tidak menduduki jabatan publik. Publik. Ada contohnya di dunia? Ada. Amerika Serikat itu nggak pernah ketua partai jadi presiden. Karena memang ketika Anda memilih menjadi ketua partai, Anda ingin mewakafkan hidupmu untuk ngurusin partai politik itu. Itu pilihan. Dan itu dihargai oleh konstitusi kita gitu. Nah, saya membayangkan supaya wibawa dari ketua partai itu betul-betul dihormati, dihargai oleh presiden, maka saya tidak tertarik dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Silakan. Tapi saya mengirimkan kader-kader saya. Kalau kerja pemerintah bagus, maka anggota saya akan mendukung. Tapi kalau kerja pemerintah merugikan kepentingan publik, maka anggota saya akan bersuara. Gagah seorang ketua partai di situ. Artinya Formapi mendorong Bayangan kita begitu. Formapi mendorong perubahan undang-undang partai politik untuk memasukkan poin itu. Ya. Sudah Itu dilakukan, salah Bang? satu. Itu salah satu yang perlu. Perlu dilakukan. Sudah dilakukan nggak, Bang? Ya. Sudah Formapi lakukan nggak? Artinya misalnya ke MK atau bertemu dengan para pimpinan di DPR untuk meminta untuk merevisi di undang-undang partai politik. Oh, kalau itu sudah lama kita bicarakan. Cuma maksud saya ini momentum ini kan kalau ditanya tadi reformasi apa sih yang perlu dilakukan, nah itu salah satu poin. Lalu kemudian bagi DPR sendiri, ini sekarang kecuali ada PDIP yang membatasi masa jabatan DPR. PDIP itu membatasi hanya boleh 3 kali. Tapi Golkar boleh selama-lamanya. Itu juga nggak baik. Ya karena memang secara aturan Itu dibolehkan kan. Ya itu dia. Ya. Jadi kalau kita mau reformasi itu salah satu poinnya itu harus dibatasi. Kalau eksekutif dibatasi 2 periode, maka DPR juga mestinya dibatasi. Atau amandemen undang-undang dong, Bang. Ya. Karena kalau di Undang-Undang Dasar 45 Kan kita ngomong mau reformasi ini. Iya. Artinya gini, kalau sesuatu kan undang-undang itu kan harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Oh. Kalau ketika presiden dibatasi karena memang di Undang-Undang Dasar 45 memang membatasi. Tapi kalau di legislatif di mana tidak perorangan ya, tapi partai politik kan legislatif itu kan pemilu legislatif itu pesertanya adalah bukan orang per orang, tapi
partai politik. Tapi itu bisa diatur di undang-undang. Bisa diatur di undang-undang ya, menurut Abang bisa diatur di undang-undang di mana ada pembatasan masa jabatan gitu. Iya, iya. Oke, masa dibatasi 2 periode misalnya. Periode atau 3 ya, maksimal 2 periode. Oh, Mengapa? Supaya itu salah satu cara agar wakil rakyat itu tidak menjadikan itu jadi lahan juga. Oke. Lahan bisnis, lahan macam-macam. Termasuk saya baca ini dari Formapi ingin membatasi kepemimpinan di partai politik itu cukup 2 periode dibatasi. Kalau kepemimpinan partai politik rata-rata sekarang itu 2 periode, bahkan kalau saya dari sisi itu sih nggak perlu diatur juga nggak apa-apa. Kalau Biarin aja gitu ya. biarin aja, karena begini, sesuatu yang sudah berjalan itu nggak perlu lagi diatur. Oke. Bayangan saya, karena ya kecuali beberapa kayak PDI dia terus kalau mau dimasukin juga nggak apa-apa, nggak dimasukin menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu betul nggak dia bisa menjadi tonggak utama di partai politik itu yang menjaga kewibawaan partai. Ya, karena dari Formapi saya baca, ini dari Formapi tapi yang bicara bukan Abang Sebastian, itu mengkritisi karena parpol itu tidak mau regenerasi gitu. Iya, Artinya kan mereka mau membatasi agar supaya pimpinan partai politik itu harus dibatasi kan. Oh, iya, Nah, artinya statement Formapi yang lain dengan Abang agak berbeda nih jadinya nih. Kalau yang lain membatasi, jadi gini, sesuatu yang sudah berjalan menurut saya itu sudah oke gitu. jalanin aja gitu. Yang lebih dari 2 periode ini kan sekarang tinggal Ibu Mega aja kan. Iya sih. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo apa? Kan baru jadi ketua, sebelumnya kan bukan ketua. Pak Surya Paloh sudah berapa periode? Kan begitu. Oke. Nah kalau itu mau diatur juga tidak apa-apa. Untuk memperkuat, itu juga tidak apa-apa. Begitu. Oke, artinya kalau Pak Prabowo ya sebagai ketua umum partai politik, kalau dari Formapi menginginkan jangan sampai ketua umum partai politik itu menduduki jabatan publik atau menjadi presiden dan yang lain, artinya menurut Abang ini pimpinan partai politik itu sebaiknya ke depan tidak boleh menjadi presiden itu. Jadi begini, kalau aturan ini dibuat, siapa yang punya cita-cita untuk menjadi presiden, jangan mengambil menjadi ketua partai. Kan harus memilih dong. Ya kan? Begitu. Supaya memang jelas ininya. Begitu. Oke. Jadi kita balik lagi ya Bang ya, dari yang perubahan, reformasi dan segala macam untuk DPR ini ya. Yang disampaikan oleh Formapi itu kan saya lihat baru ada 3 nih. Pertama, partai politiknya. Kedua, jangan terlalu banyak anggota dewannya. Lalu gajinya sudah ditentukan, terus menggunakan teknologi. Masa jabatannya dibatasi. Masa jabatannya dibatasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau itu dilakukan, itu bisa menghasilkan dari sudut pandang Formapi ya, bisa menghasilkan perubahan. Karena perubahan ini kita nggak bicara perubahan banyak sedikitnya. Yang diinginkan itu kan adalah bagaimana kerjanya kan, bukan soal berapa banyaknya kan. Betul. Nah, dengan mengurangi jumlah, terus mengurangi membatasi partai-partai, itu apakah bisa menjadikan DPR yang lebih baik cara kerjanya? Karena saya melihat ada perbedaan antara kualitas seseorang atau anggota dengan jumlah ini kan sebenarnya nggak nyambung nih Bang. Menurut Abang gimana? Oh pasti ada hubungannya. Ya. Dari riset yang kami lakukan, kita coba mencari sebetulnya jumlah ideal anggota perwakilan rakyat di berbagai negara itu perbandingannya berapa sih? Itu nggak ada Bung, standarnya. Standarnya nggak ada gitu ya. Negara yang sangat besar jumlah penduduk, lebih sedikit jumlah anggota DPR-nya dari kita. Gitu. Sebutlah India atau Amerika begitu. Jadi lalu kemudian. Tapi bukan berarti akhirnya anggota dewan di India itu jadi bagus juga kan? Nggak juga kan? Loh, tapi kan ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau jumlah anggota DPR-nya sedikit, 580 dengan cuma 152 misalnya, berapa banyak anggaran negara yang dihemat? Ya berarti kita untuk membangun kita kepentingan bicara rakyat ini. Bicara benda, kita bicara
uang tapi bukan bicara kualitas kan? Ya, itu satu poin. Oke. Lalu kemudian poin yang lain, dari riset yang kami lakukan, itu waktu itu belum 580. Dari semua anggota DPR setiap ada keempat, cuma ada 5% yang aktif. Bahkan kami punya data, ada anggota DPR yang tidak pernah ngomong selama 5 tahun. Yang kayak begitu, kita nggak butuh wakil rakyat yang seperti itu, Bung. Oke. Jadi sebetulnya jumlah yang begitu besar, itu nggak ada gunanya juga. Yang terjadi itu adalah pemborosan. Gini, ini kan kita ngomong reformasi parlemen, Iya, ini iya, kan iya, iya. berangkat dari tuntutan mahasiswa hari ini Iya, kan. iya, iya. Anggarannya begitu besar, tapi banyak sekali agenda-agenda yang diharapkan oleh publik, yang disuarakan oleh mahasiswa itu yang tidak terjawab, tidak dikerjakan, kan begitu. Salah satunya Ya, kan? undang-undang perampasan itu. Ya, itu salah satunya kan itu. Ya, lalu kemudian muncul tuntutan supaya hilangkan tunjangan perumahan. Ya. Itu hanya satu bagian kecil. Kan begitu. Jadi dari riset-riset yang kita lakukan itu faktanya memang cuma 5% yang aktif. Yang betul-betul aktif dalam berbagai isu yang dibahas oleh DPR. Karena itu kalau ditanya, Bung, apakah menjamin kualitasnya akan lebih baik? Menurut saya kalau kompetisinya lebih bagus, lalu yang masuk itu cuma sedikit, maka itu akan terseleksi. Kan begitu. Dan partai politik punya peran yang sangat penting Oke. untuk menghasilkan kader yang bagus. Yang kedua tadi, ada korelasi dengan gaji yang ditentukan. Hari ini, Bung, dengan gaji yang ada yang bilang 1 tahun bisa kumpulkan 5 miliar, ada yang bilang 7 miliar, ada juga yang bilang 10 miliar setahun. Maka ini kan membuat orang menjadi tergiur gitu ya, untuk menjadi anggota DPR. Belum lagi bicara soal bagaimana begitu mudahnya anggota DPR membuka jaringan dengan bisnis-bisnis pemerintahan. Ya kan? Kalau kita sudah tentukan, kalau Anda mau cari DPR, gajimu itu cuma 100 juta loh, itu all in. Uang perjalanan di situ, uang untuk bertemu dengan konstituen juga di situ. Kalau lo mau jadi ini, mau untuk berjuang untuk kepentingan rakyat, silakan masuk. Tapi gaji Anda segitu. Oke. Begitu. Maka orang yang masuk ke situ betul-betul orang yang memang ingin mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan iming-iming yang lain gitu. Kalau gajinya sudah dibatasi seperti itu, Bung, maka itu efeknya kepada partai politik dan efeknya baik kos politik juga akan menjadi kecil. Maka tidak ada lagi anggota DPR atau calon anggota DPR yang jor-joran sampai puluhan miliar untuk terpilih menjadi anggota DPR. Jadi efeknya pada kos politik kemudian. Ya gajinya cuma 100 juta all in. Biaya perjalanan di situ, mau keluar negeri juga itu dari uang situ. Maka orang jadi mikir. Jadi kalau lu keluarkan uang sampai puluhan miliar, maka dijamin itu tidak akan kembali. Kan begitu. Jadi orang yang betul-betul terpanggil yang mau jadi wakil rakyat yang akan masuk ke situ. Oke. Ini kan sekarang semua masuk ke DPR. Maka hasilnya ada yang nggak pernah ngomong selama 5 tahun. Nggak pernah ngomong itu artinya kan ya dia kan bekerja nggak harus ngomong semua yang harus ngomong kan berisik jadi kalau semuanya ngomong gitu tugas kan. DPR itu mesti bicara. Betul. Bagaimana rakyatnya tahu bahwa dia memperjuangkan kepentingan kami kalau dia nggak pernah bicara, Bu? Gini, ketika dia belanja masalah di konstituennya kan tentu dia bicara. Tapi ketika sudah di DPR kan nggak mungkin seperti yang abang bilang tadi semuanya berisik jadinya kan kalau bicara gitu kan. Nah kita melihat sesuatu itu kan bukan hanya di DPR-nya tapi bagaimana kerja dari setiap calon anggota setiap anggota dewan itu turun ke konstituennya. Nah pasti kan dia akan bicara. Artinya ketika dia belanja masalah kan nggak mungkin dia gagu gitu kan. Tapi kan kalau kita melihat cuma kok yang bicara di DPR cuma si A, si B, si C, artinya yang lain nggak kerja ya nggak juga dong artinya kan. Tapi itu kan salah satu alat ukur. Itu jadi apalagi kan ada juru bicaranya juga. Itu harusnya, jadi kan? salah satu alat ukur. Ini orang ini layak kita percaya nggak? Oke. Menjadi penyambung lidah rakyat gitu. Oke. Itu satu. Poin yang lain yang juga bahaya. Kalau yang bersuara untuk satu isu tertentu cuma 1-2 anggota DPR, apa pemerintah mau dengar? Tapi kalau mayoritas anggota DPR bicara, maka pemerintah akan mikir, Bu. Ya makanya kan kalau Disitulah pentingnya kita bilang, ya anggota DPR itu harus punya kedaulatan. Oke. Setiap anggota. Oke. Nah, Bang, saya pindah ke yang lain. Ini saya tertarik dengan abang bilang tadi 100 juta segini. Tapi dari anggota Formapi yang lain ya,
1-2 hari ini mengatakan bahwa 65 juta itu masih terlalu besar. Sedangkan Abang mengatakan 100 juta gitu. Ya ini kan saya tadi mengumpamakan 100 ke 150 juta. Silakanlah berapa, tapi poinnya buat saya ditentukan berapa besarnya. Tapi itu semua di situ, nggak ada lagi tunjangan yang lain. Tunjangan perumahan, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan itu semua sudah ada di situ. 65 juta itu sudah plus tunjangan loh, Bang. 65 65 juta itu udah plus tunjangan loh. 65 juta yang sekarang ini di media itu sudah plus tunjangan anak, istri, beras dan segala macam. Nah, ini yang masih dikritik oleh Formapi sendiri. Kata Formapi ini masih kegedean katanya. Nah, ini kan berbeda dengan Abang. Iya, karena kan begini, itu kan hanya sebagian kecil dari tunjangan-tunjangan yang dimunculin. Ya, itu sudah semua, Bang. Enggak lah. Karena gini, waktu itu total tunjangan kan 100-an. Karena bukan total tunjangan, total yang diterima kan 100-an karena ada 50 juta itu. Iya. Ketika dipotong 50 juta jadi 65 dan semuanya sudah dipublikasikan oleh DPR di media-media. Nah, saya baca di media tadi pagi itu sampai gajinya 4,3, terus tunjangan beras 230 dan yang lain-lain. Enggak, uang rapat ada nggak Udah di situ? ada semua, Bang. Lalu kemudian dana resesnya sudah ada di situ. Ya. Dana aspirasi sudah ada di situ. Kalau dana reses dan aspirasi lalu kan tunjangan itu, ketika mereka melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar negeri sudah ada belum di situ? nah kalau yang reses dan itu kan Itu kan banyak sekali. ya kalau yang reses itu kan memang ditujukan buat masyarakat juga kan dana-dana itu. Gini loh, Bung. Tapi kita Yang bicarakan diatur di bagaimana dalam- yang Ya, diterima gini. oleh dia kan. Yang diatur di dalam aturan berkaitan dengan gaji anggota DPR cuma 4,6 juta, Bung. Itu kan gaji pokoknya. Nah, iya. Maksud saya kita mengkamuflase rakyat kita ini dengan angka yang kecil kayak begitu. Tapi faktanya dari hitungan tadi 65. ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar 1 tahun. Berarti kan ada tunjangan-tunjangan yang tidak diatur secara jelas di dalam aturan itu. Ruang gelap itulah yang menurut saya harus dihilangkan. Buka semuanya. Memang boleh sebuah lembaga negara itu mengeluarkan dana tapi nggak jelas, nggak boleh kan? Nggak boleh kan, harus jelas gitu kan? Faktanya Bung hanya mengatur 9 atau 12 poin itu aja kan? 65 juta itu yang saya bicarakan itu adalah yang dia terima sebagai anggota dewan. Tapi kan kalau soal dana reses dan segala macam itu kan buat masyarakat dan segala macam. Itu kan teori, Bu. Iya betul. Itu kan ada teori. Misalnya ada pelanggaran terhadap dana reses itu ya perlu kita kritisi gitu. Begini loh, itu kan kita ngomong praktek yang sudah ada selama bertahun-tahun. Oke, Bang. Dan kesimpulannya ada yang tidak beres dari sistem keuangan itu. Kita ngomong soal efisiensi. DPR nggak kena efisiensi. Anggaran mereka berapa? 9, sekian triliun hari ini. Gitu, bayangkan. Anggaran terbesar dari dana yang itu untuk apa? Untuk perjalanan dinas. Come on. Sementara Pak Prabowo bicara perjalanan dinas dihilangkan. Maksud saya apa? Supaya kita berpikir sehat gitu untuk melihat ini. Yo, kalau kita mau benerin semuanya. Ya, setuju kalau itu. Nah, pintu masuknya yang tadi saya bilang supaya kita nggak berdebat soal poin-poinnya itu yang mudah diselundupkan, dibuka aja secara terang benderang. Ya. Satu aja namanya gaji deh, jelas memang kamu digaji negara kok. Betul. Begitu. Nggak perlu diumpet-umpetin dengan macam-macam yang lain-lain. Betul. Begitu. Ya, artinya kan memang. Ya kan? Ya, artinya apa yang pertama kenapa saya menanyakan ini, artinya kan dari Formapi sendiri ya sudah menyatakan Ya, 65 itu sudah dianggap besar. Dianggap besar. Terus karena dia tahu bahwa masih banyak di luar itu yang nggak kayak ini, maka kalau dibilang begini, besar ya berarti wajar aja. masih ada dana resmi sebenarnya. Betul. Ya, resmi kan nggak mungkin sebuah lembaga mengeluarkan dana, tapi mungkin ketika misalnya dana reses yang sebenarnya diperuntukkan misalnya untuk ini konstituen itu jadi dimainkan gini. mungkin Jadi gitu. poin-poin yang tadi disebutkan itu yang langsung masuk ke kantongnya si anggota. Ya, betul. Tapi kalau yang lain misalnya dana aspirasi itu kan jelas peruntukannya dana aspirasi. Tapi dana aspirasi ini kan pertanggungjawabannya gimana? Dana reses itu kan memang nomenklaturnya dana reses, Bung. Ya. Siapa yang mengatur dana reses? Ya anggota. Ya kan?
Begitu. Lalu apa lagi? Ada tunjangan kalau mereka jalan ke luar negeri. Ya namanya perjalanan dinas ke luar negeri. Ya, ya. Perjalanan dinas dalam negeri. Kan cuma itu. Publik nggak tahu. Dapat duit nggak kalau perjalanan dinas dalam negeri ke luar negeri? Ya tentu dapat lah. Karena dapat duit maka mereka bikin sebanyak-banyaknya perjalanan dinas. Oke, Dan tadi saya bilang, Bung tahu nggak di daerah-daerah itu, Hmm. hari dalam 1 bulan itu kan cuma 31 paling banyak. Anda tahu perjalanan dinas mereka ada yang 40 kali dalam 1 bulan. Itu kan sudah nggak waras. Ya, kalau itu ya kita perlu koreksi kalau itu. Setuju itu. Nah yang kayak gini-gini menurut saya itu yang mesti kita bereskan. Kalau kita ngomong soal, ini kan momentum. Kalau ngomong reformasi, ayo beresin semua. Kalau itu kita sepakat bahwa itu yang kan Pak Prabowo bilang kan ya kita mesti memotong hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Iya, Nah dan itu memang penting. ya itulah banyak cara. Belum lagi kalau kita bicara setiap komisi di DPR itu ada kegiatan bersama dengan eksekutif yang dibiayai oleh eksekutif. Padahal mereka sudah dilokasikan ada anggaran untuk kunjungan kerja, anggaran untuk reses, begitu. Oke. Itu yang belum ditertibkan dan menurut saya Pak Prabowo belum sampai ke situ. Itu mesti dihentikan. Itu yang sedangkan disuarakan oleh Formapi ya. Itu yang mesti dihentikan. Kalau kita mau ngomong reformasi, itu tadi saya bilang terlalu banyak anggaran negara ini akhirnya larinya nggak jelas begitu dan pemborosan yang luar biasa karena kita nggak mau berani merapikan itu. Kali ini momentum reformasi menurut saya ya rapiin semua. Bang, ini dari semua yang abang katakan tadi, itu saya menangkap abang bilang bahwa jangan sampai nanti anggota dewan itu mengeluarkan, kan selama ini kan mengeluarkan miliaran untuk bisa duduk dan segala macam. Kalau saya tangkap, apakah Formapi ini memang menginginkan konsep pemilihan tidak langsung? Artinya hanya memilih partai seperti 2014? Kalau sikap itu sih, saya memang tidak ada di Formapi lagi dalam sehari-harinya. Tapi dari diskusi kita sejak dulu kala di Formapi itu ya kita tetap mendorong seperti yang sekarang ini. Oh tetap perorangan gitu ya? Ya. Ya tapi kalau perorangan kan Bang agak bertentangan dengan statement abang tadi, di mana kalau perorangan artinya secara kualitas, ini kan yang sedang dibicarakan kan, secara kualitas yang punya uang yang akan dipilih, Ya. ya kan? Betul. Kalau untuk mendapatkan kualitas anggota dewan, otomatis kadernya partai politik ya, yang memang sudah dikader oleh partai politik, yang kalau orang memilih partai politik kayak zaman dulu, saya nangkap kata abang zaman dulu itu DPR-nya begini-begini ya karena waktu itu adalah pemilihan coblos partai, di mana partai yang menentukan mana nih orang-orang terbaik saya yang akan duduk di DPR. Nah kalau sampai ya dari abang masih tetap memilih dengan orang per orang, ini kan bertentangan dengan keinginan abang, bertentangan dengan pola yang sekarang ini sebenarnya. Di mana pola sekarang masyarakat kita itu kan memilih calon yang dia lihat populer, ya, yang dia lihat sehari-hari di TV gitu kan. Itu yang dia pilih, atau lagi ada yang kasih uang itu yang dia pilih. Makanya kan kritiknya yang banyak sekarang ini adalah yang punya uang yang akan duduk di DPR. Nah, bagaimana caranya ya mengcombine pemikiran abang sendiri, pengen dapat berkualitas tapi abang tetap membiarkan pemilihan bebas di mana orang yang punya duit yang bakal duduk. Itu bagaimana Bang? Ya, jadi kalau tadi cermati penjelasan saya di awal, kalau gaji DPR itu sudah ditentukan sekian, maka yang mau jadi DPR itu ada orang-orang yang betul-betul terpanggil. Karena dia tahu bahwa kalau saya masuk DPR, yang saya dapat itu cuma sekian, begitu. Tapi kalau sekarang orang rela itu keluarin sampai puluhan miliar, begitu. Nah kalau sudah jelas lo nggak punya pendapatan yang lain cuma ini, maka orang berpikir untuk jor-joran mengeluarkan uang untuk jadi anggota DPR. Jadi konsekuensinya pada kos politik, Bung. Itu dengan sendirinya. Lalu kemudian orang yang mau jadi DPR, kalau jumlahnya sedikit tadi saya bilang, maka kalau lo nggak pernah ngomong itu ketahuan. Satu komisi itu kalau jumlahnya sangat kecil, maka dituntut semua orang itu akan aktif. Kalau lo tidak aktif, maka ketahuan. Mungkin satu putaran kamu diam karena dianggap nggak penting isunya.
Tapi kalau saban hari pertemuan lo nggak pernah ngomong, itu kan jadi sorotan. Iya. Karena itu orang yang mau masuk sana, itu memang orang-orang terpilih gitu. Memang orang-orang yang mau betul-betul terpanggil, memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi ada hubungan. Kalau sekarang jumlahnya 580, Bung. Lo mau ngomong, nggak ngomong juga nggak ketahuan. Karena kalau terlalu banyak yang ngomong juga waktunya Berisik juga juga. habis. Berisik kan. Begitu. Tapi kalau jumlahnya sedikit, memang kompetisi antar partai itu menjadi kan begitu. Oke. Jadi tadi sederhana beberapa poin itu, tapi itu kalau diulas ini akan banyak sekali. Oke, terima kasih Abang Sebastian Salang ya. Saya cukupkan karena kalau terus ini bisa 2 jam kita Bisa. berdua nih. Bahkan ya. 2 jam nggak cukup. Nggak cukup ya, karena masih banyak di kepala saya mau men-challenge Bang Sebastian. Bang, makasih Bang ya. Sip. Terima kasih banget. Ya. Jadi pemirsa ya, ini kita sudahi dulu diskusi saya dengan Bang Sebastian, dan apa yang kalian lihat ini bukanlah sebuah perdebatan, tapi saya ingin men-challenge ya pemikiran dari Bang Sebastian, dan sepertinya Bang Sebastian sanggup untuk berselancar di antara pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya pikir kita mendapatkan narasumber yang kompeten untuk membicarakan mengenai urusan parlemen ini gitu. Mudah-mudahan podcast ini atau diskusi saya dengan Bang Sebastian ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat dalam melihat bagaimana di DPR untuk reformasinya, untuk perubahan ke depan menjadi DPR yang lebih baik. Saya pikir cukup dan terima kasih. Tapi kasus saudara-saudara agak mendem nih ya, gara-gara Iya, itu sama